Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan hasil observasi kami tentang manajemen resiko kepatuhan Oleh Bapak Hardian Prasetyo dari Bank Syariah Mandiri. Apa yang dimaksud dengan resiko kepatuhan? Yang dimaksud resiko kepatuhan di sini, kepatuhan berarti yang ini kan, aturan-aturan yang dibuat perusahaan agar karyawan tidak melangkah dari luar di luar ketentuan yang ada perbankan gitu kan. Nah, kalau resiko kepatuhan sendiri sih gini, di bank itu di bank itu kan ada yang nama setiap unit itu katakan gini, ada yang namanya bisnis bank itu ada tiga ya kan, ada kalau di BSN itu ada tiga, unit bisnis, unit risk, sama unit operasional. Nah, kalau perusahaan kayak kantor cabang ini namanya unit bisnis. Nah, masing-masing kegiatan di perbankan itu pasti ada dasar hukumnya. Apa itu peraturan intern? Dasar hukum dalam artian peraturan intern. Peraturan intern itu dalam hal ini, peraturan intern itu yang mengikat sebuah karyawan kayak saya ini bekerja tidak melangkah jauh dari ketentuan. Yang tadi saya jelaskan terkait kepatuhan, misalkan nih, kayak misalnya jam kerja itu katakan 7:30, nanti sampai jam 5 kan ada namanya, itu nanti masuk ke dalam aturan operasional bank. Makanya kalau mbaknya kan tahu ada namanya jam operasional, jam layanan. Nah, itu masuk dalam aturan. Nah, ketika diatur jam 8:30, katakan kondisi pandemi 8:30 sampai jam 3 tutup layanan, meskipun di dalamnya ya kan jam operasional bank itu sampai jam 4, katakan gitu ya. Nah, itu kan ada aturan. Nah, boleh nggak kita misalnya nih buka seenaknya jam 10 buka, nanti jam 12 tutup, kan nggak bisa. Karena apa? Terikat dengan aturan. Nah, itu yang dinamakan dengan sistem kepatuhan. Nah, satu terkait itu. Yang kedua, ini kan terkait operasional, yang paling gampang kan operasional lagi ya jamnya. Terkait nanti ada namanya produk, tabungan. Nah, setiap masing-masing tabungan itu mempunyai ketentuan masing-masing, mempunyai ketentuan. Katakan produk tabungan itu ada tiga, ada dua kan, tabungan wadiah, ada yang roda, kan seperti itu. Ya, nanti ketentuannya seperti apa, termasuk nanti bagaimana pembukaan rekening itu diatur bagaimana ketentuannya, apa saja dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, nasabah mengisi apa aja, ya kan, di ketentuan BSN dengan perusahaan itu tidak akan mungkin melenceng dari yang namanya undang-undang di atasnya. Contoh kayak peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, atau peraturan yang sifatnya hukum positif. Kalau perbankan syariah kan ada dua ya hukum ya, hukum positif sama nah, hukum positif sama apa, yang akad terkait akad itu, iya kan. Perbedaan bank syariah kan seperti itu. Kita ngikuti hukum positif tapi tetap mengikuti aturan secara agama. Nah, dari ketentuannya BSM itu kan yang secara akad itu ditentukan sama siapa? Pemerintah atau sama DSN? Nah, yang ada perbedaan dari bank syariah kan itu. Ada yang namanya, kalau di bank konvensional kan nggak ada yang namanya Dewan Syariah Nasional. Setiap produk itu ketika kita munculkan produk yang baru itu sebelum dikeluarkan pasti masuknya ke DSN, sesuai enggak syariahnya, mekanismenya sesuai enggak. Jangan sampai nanti ketika produk ini halal
ya kan, tapi mekanismenya yang salah, yang tidak sesuai ketentuan. Nah, tuh. Nah, itu nanti jadinya jadi landasan pembiayaan. Ini kan tadi produk itu produk pendanaan, kayak tabungan itu masing-masing ada ketentuannya masing-masing. Terus terkait juga produk pembiayaan dasarnya dari situ. Nanti pihak bank itu akan ini membuat biasanya ketentuan terkait produk tersebut, entah pembiayaan kria, foto, pembiayaan pensiunan, ya kan? Itu mempunyai masing-masing pasti, kalau bank loh ya, pasti akan mempunyai namanya peraturan. Jadi semua pegawai bank terikat dengan aturan itu. Nah, tak lepas kalau misalnya tadi saya contohkan bagaimana kalau suami istri bisa nggak ngecekin rekening suaminya atau ngecekin rekening istrinya, Harus ada kan nggak bisa, karena masing-masing terkait hukum informasi data kerahasiaan bank. Ini namanya gini, ada yang namanya kalau bank ada dua, jam layanan sama jam operasional. Jadi jam buka layanan yang di depan itu ada yang namanya jam operasional. Kalau operasional meskipun di depan tutup, tapi kan kita menyelesaikan tugas yang di situ. Itu namanya jam. Sama kayak gini, kayak umsida kan ada jam kuliah kan. Iya. Nanti kuliah jam berapa, jam sekian. Tapi tutup enggak, misalnya umsida. Enggak kan, mulai jam berapa? Mulai jam pagi, katakan jam 7 sampai jam 4 gitu ya. 7 sampai jam 4. Itu yang kalau di kita secara sederhananya itu yang namanya jam layanan. Jam operasional. Kalau jam layanan ya sama. Kalau sampai kuliah ngambil mata kuliah apa? Jam operasional sekian sampai sekian. Sama kayak gitu. Nanti dikira pas begitu itu tutup orang di bank aja. Padahal di sini menyelesaikan tugas. Apa fungsi dari aturan kepatuhan? Ini kan gini, kan dikatakan sebetulnya fungsi aturan kepatuhan itu buat apa sih? Meminimalkan resiko yang ada, ya kan? Meminimalisir resiko yang ada, yang kemungkinan akan terjadi. Sama halnya kalau sampean naik sepeda motor, apa aja sih yang harus digunakan? Helm katakan. Buat apa kok mandiri? Sama dengan di kita, aturan-aturan dibuat itu, ya kan, itu buat meminimalisir resiko. Satu. Yang kedua juga untuk mendisiplinkan dan mengatur agar perusahaan ini berjalan dengan baik. Nah, kalau misalkan jamnya berbeda-beda nih, maksudnya jam yang ada, itu kan akhirnya perusahaan nggak berjalan dengan baik, seenaknya sendiri kan ya. Bagaimana proses manajemen resiko kepatuhan? Prosesnya ya sama yang saya ulangin tadi. Di awal itu pasti akan disiapkan dulu kemungkinan resiko yang akan muncul ketika produk A, bicara produk kria, ya kan, resiko yang muncul apa aja. Di situ di awal akan dibikin minimal paling enggak ketentuan dan syarat, ya kan, ada yang namanya ketentuan dan syarat-syaratnya apa, ketentuannya apa. Bagaimana proses identifikasi risiko kepatuhan? Identifikasi ini saya jelaskan yang saya di bagian saya di manajemen risiko pembiayaan. Nah, kalau bahasanya proses identifikasi, ya kan, kalau dari perbankan itu rata-rata mengambil yang namanya 5C. Nah, 5C kan ada karakter, capacity, terus apa, kolateral. Mari kalau habis kolateral, oleh ini condition, terus apalagi capacity, lateral, kelima yang C1-nya. Tapi di 5 itu diterapkan semua di perbankan syariah. Wajib diterapkan. Bukan ini ya, artinya kan setiap hari kita akan bersinggungan terkait itu. Misalkan nih, kalau mbaknya pengajuan di perbankan, apa yang dilihat dulu dari pihak bank? Bisa karakter,
bisa kapasitasnya. Contoh nih kalau bisa bicara kapasitas, makanya mau pengajuan pembiayaan, ya kan? Nah, pembiayaan 100 juta 5 tahun, angsurannya sekitar 4 juta, apa 2,5 lah, 5 juta atau 5 juta. Nah, angsuran 5 juta, mbaknya mengajukan ya kan 100 juta 5 tahun, angsuran 5 juta. Nah, kita cek nih, satu mbaknya sudah pegawai kriteria kan, mbaknya misalnya gajinya berapa, gaji 5 juta. Oke. Atau jangan sampai gaji 4 juta, pengajuannya angsurannya 5 juta. Itu secara kapasitas sesuai enggak? Maksudnya kapasitas itu kemampuan lah, kemampuan nasabah. Yang kedua katakan karakter, ya kan? Banyak punya kemampuan, tapi secara karakter dari banyak juga dari apa? Bisa jadi dari lingkungan sekitar, mungkin survei. Makanya kalau misalnya ada pengajuan pembiayaan itu kadang juga disurvei itu kan melihat kondisi lingkungannya, biasanya prakteknya juga ke tetangga atau RT-nya atau mana aja lah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Oh Pak, katakan ke RT, Pak atas nama si A ini piye Pak karakternya? Oh cuma iku winginane mari diparani bang juga enggak ya enggak. Aspek karakter persinggungan, waduh karakter seperti itu. Oh lingkungan ya, oh itu sering rame Mas, misalnya ya sering rame sama tangga kanan kiri, bisa diambil seperti itu, bisa menggunakan yang namanya IDEP, informasi data debitur, yang masing-masing nasabah itu ketika ada pengajuan itu tercatat namanya rapot ini. Itu rapotnya orang pinjam, rapotnya namanya kalau saya sampai mungkin pernah dengar namanya BI checking gitu. Sudah pernah dengar nggak? Belum ya. Itu nama kalau di kita ya, informasi data debitur. Nah, terus misalkan apa kolateral, jaminan. Nah, jaminannya seperti apa? Ya kan? Mbaknya beli rumah katakan harga 200 juta. Ya kan? Ketika disurvei harga rumahnya nggak sampai 200 juta. Harga rumahnya katakan 100 juta. Nah itu kan kita akhirnya menyesuaikan dengan kapasitas, dengan apa kolateral, dengan jaminan. Itu juga masa jaminan pengajuan 200 dengan jaminan 100 juta. Kira-kira mbaknya mau nggak? Untuk katakan HP sama pinjam ke saya, HP katakan ya, terus tak jual, katakan aku pinjam jaminan HP ini harganya 1 juta tapi sama pinjam 2 juta. Kira-kira ada resiko kan? Ada banyak. Berarti kalau misalnya gini, ketika sampai itu gak usah tak ambil lagi, gak usah tak tebus HP-nya. Toh sampai itu bisa Lebih banyak untungnya. Untung 1 juta kan? Nah, seperti itu. Baik kolateral secara sederhananya gitu. Terus condition. Nah, dengan kondisi pandemi ini kan, kalau dengan kondisi pandemi ini kan untuk memitigasi resiko yang kemungkinan muncul itu jauh lebih sulit. Kita nggak tahu kan kondisi besok itu, misalkan usaha itu masih tetap jalan atau naik turun. Contoh kalau misalnya penerapan PSBB, jam operasional harusnya nih jam sekian untuk usaha makan. Biasanya buka itu dari jam 8 sampai jam 10 atau sampai jam 12. Ternyata dibatasi hanya berapa jam. Yang biasanya omset normal itu 1 juta ternyata 500.000 per hari. Nah, itu aspek kondisi yang seperti itu juga jadi perhatian bank dalam mengambil tadi yang mengidentifikasi resiko kan, karakter, kapasitas, kolateral, terus kapasitas. Bagaimana cara mengatasi resiko kepatuhan? Kalau terjadi resiko, resiko itu kan ada beberapa nih. Yang ada resiko yang namanya resiko operasional, ada yang namanya resiko bisnis, ada yang namanya resiko mau baik, ya kan? Atau kan beberapa resiko yang lain. Kalau misalkan resiko
resiko bisnis yang tadi saya sempat terangkan sama teman-teman. Misalkan nih, ya kan, pengajuan 1 sampai 5 tahun, nasabah ini jalan 2 tahun. Nah, ketika jalan 2 tahun, ada yang namanya dia lancar 2 tahun ini, tapi ketika ada pandemi saat ini, penurunan omset gratis, ya, akhirnya nasabah untuk akhirnya nasabah menunggak. Nah, itu yang dinamakan resiko bisnis. Ketika diukur punya kemampuan nasabah, tapi kan kita tidak tahu depan seperti apa, ya kan. Tapi sebelum kita melangkah yang di depan ini, itu ada yang namanya syarat-syarat tadi yang meminimalisir resiko-resiko, ya kan. Nanti usaha dihitung nih, masa operasi usahanya berapa, omset usahanya itu berapa. Nah, ketika nanti dihitung, usahanya setiap bulan ini 10 juta, angsurannya 2 juta, kira-kira mencukupi kan? Karena apa? Ada jarak dari gaji sama angsuran sekitar 8 juta, kan gitu. Nah, itu yang namanya nanti resiko bisnis. Kalau resiko bisnis nggak ada masalah, tapi yang jadi masalah itu ketika di depan ini ada deal sama ini nasabah. Katakan ini, mbaknya mau pengajuan buat apa? Buat modal usaha, itu tak bantu mengatur, katakan gitu ya. Tapi untuk katakan gini, nanti kalau sudah cair saya minta sekian. Nah, itu yang namanya itu yang namanya tadi kepatuhan tadi. Nah, kalau seperti itu, kalau diperbankan, yang namanya perbankan, yang namanya itu fraud. Selanjutnya, saya Halimatus Sadia. Saya Mahilda Anastasia Putri. Saya Devi Agustina. Ingin mempresentasikan tentang manajemen risiko kepatuhan. Saya dari materi pertama akan menjelaskan tentang pengertian kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau pemenuhan semua prinsip syariah dalam segala kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga tersebut. Fungsi kepatuhan sendiri sebagai tindakan yang bersifat preventif, maksudnya yaitu untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam tata kelola sebuah perusahaan, kepatuhan memiliki sebuah arti suatu spesifikasi, maksudnya standar atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang ditertibkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam sebuah manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko kepatuhan merupakan risiko akibat bank tidak bisa mematuhi atau tidak bisa melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah sesuai yang telah ditetapkan. Bank syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua ketentuan yang ada, mulai dari ketentuan internal maupun ketentuan eksternal, seperti ketentuan giro wajib minimum, batas minimum pemberian pembiayaan. Yang kedua, ketentuan dalam pemberian pembiayaan. Ketiga, ketentuan dalam pelaporan kepada Bank Indonesia. 4. Ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad, dan yang terakhir yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional atau yang disebut DSN. Dari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya manajemen risiko kepatuhan merupakan sebuah risiko bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, karena tidak melakukan atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan berdasarkan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dengan adanya manajemen risiko ini dapat mengatasi atau mengantisipasi terjadinya risiko tersebut.
Resiko kepatuhan ini dapat bersumber dari perilaku hukum berupa perilaku aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan organisasi, berupa perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum. Bentuk resiko ini diantaranya ketidakmampuan suatu bank syariah untuk memenuhi dan melaksanakan ataupun supervisor tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang hukum di bank. Masing-masing kegiatan di bank pasti ada dasar hukumnya. Dasar hukum dalam artian peraturan intern, yaitu peraturan yang mengikat sebuah karyawan tidak melangkah jauh dari ketentuan yang ada di bank. Peraturan intern yang efektif dapat membantu mengurus bank, menjaga aset bank, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Adapun dampak manajemen resiko kepatuhan, yang pertama, penarikan besar-besaran terhadap dana pihak ketiga. Yang kedua, masalah likuiditas. Yang ketiga, izin dicabut oleh Bank Indonesia. Dan yang keempat, yaitu kebangkrutan. Adapun sanksi manajemen risiko kepatuhan. Sanksi administratif yang diberikan atau yang diterima berupa: yang pertama, denda uang. Yang kedua, teguran tertulis. Yang ketiga, penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS. Yang keempat, pelanggaran untuk turut ikut dalam kegiatan clearing. Yang kelima, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank syariah dan UUS seluruhnya. Yang keenam, yaitu pemberhentian pengurus bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS selanjutnya, menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham mengangkat pengganti yang tetap sesuai persetujuan Bank Indonesia. Yang ketujuh, yaitu pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham bank syariah yang memiliki UUS dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Dan yang terakhir, yaitu pencabutan izin usaha. Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan. Dalam pengelolaan manajemen risiko kepatuhan, bank terlebih dahulu harus mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan ekspor kredit. Bank harus mengukur resiko kepatuhan menggunakan indikator atau parameter berupa jenis, signifikasi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan atau standar yang berlaku. Kemudian, bank juga harus memonitoring dan mengendalikan resiko kepatuhan dengan memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan syariah. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri kedua, penerapan manajemen risiko perbankan nasional. Fungsi kepatuhan bank meliputi beberapa tindakan, yaitu: 1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha bank. Yang kedua, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan BI dan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank. Yang keempat, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan BI. Kepatuhan syariah juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board atau IFSB, di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga, corporate governance. Elemen yang memiliki otoritas dan wewenang dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah. DPS sendiri terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Risiko kepatuhan syariah muncul ketika sebuah lembaga keuangan gagal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanakannya. Oleh karena itu, proses identifikasi risiko kepatuhan syariah pada Bank Islam harus dilakukan secara teliti dan menyeluruh mulai awal hingga akhir.
Selanjutnya ada cara mengatasi resiko kepatuhan. Resiko di bank ada beberapa resiko. Ada resiko operasional dan ada juga resiko bisnis. Cara mengatasinya dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan komitmen seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk menegakkan peraturan yang berlaku atas setiap pelanggaran yang dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My energy, my guiding